Saya Salina Natasha Sanaya dari Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maloko. Di sini saya akan membahas tentang multimedia. Apa itu multimedia? Multimedia diambil dari kata multi dan media. Multi berarti banyak dan media berarti media atau perantara. Multimedia adalah gabungan dari beberapa unsur, yaitu teks, grafik, suara, video, dan animasi, yang menghasilkan presentasi yang menakjubkan. Multimedia juga mempunyai komunikasi interaktif yang tinggi. Selanjutnya, pengertian multimedia menurut para ahli. Yang pertama, menurut MC Cromik. Tahun 1996, multimedia adalah kombinasi 3 elemen, suara, gambar, dan teks. Yang kedua, menurut Ross, tahun 1998, multimedia sebagai kombinasi dari komputer dan video. Yang ketiga, menurut Gumler, tahun 2014, multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, animasi, suara, gambar, dan video dengan tools atau alat bantu dan link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, interaksi, berkarya, dan berkomunikasi. Selanjutnya, sejarah multimedia. Sebenarnya istilah multimedia berasal dari dunia teater. Sebuah teater disebut multimedia jika menampilkan beberapa jenis media. Penemuan perangkat komunikasi seperti Gutenberg dan Sexton yang pertama kali memperkenalkan media cetak pada abad ke-15, kemudian dilanjutkan pada abad ke-19. Matthew Brady mengejutkan publik dengan pameran fotografinya sekitar 1862, lalu ditandai dengan penemuan telegraf oleh Samuel Morse. Selanjutnya, telepon oleh Alexander Graham Bell, juga penemuan radio oleh Guglielmo Marconi, serta ide awal televisi oleh John Le Guibert dan Lumiere bersaudara. Revolusi televisi sekitar tahun 1940-an membawa multimedia ke arah lebih serius, apalagi ketika era komputer dan internet mulai berlangsung sejak tahun 1980-an. Selanjutnya, elemen-elemen multimedia. Elemen-elemen multimedia terdiri dari teks, gambar, suara, animasi, dan video. Yang pertama kita mulai dari teks. Teks merupakan salah satu komponen multimedia yang sangat ampuh dan jelas dalam menyampaikan informasi. Penggunaan teks misalnya digunakan pada judul menu-menu dan tombol. Teks dibagi menjadi 2 tipe, yaitu serif dan sans serif. Serif memiliki dekorasi kecil pada akhir setiap huruf. Serif biasanya digunakan untuk dokumen, sedangkan sans serif sering digunakan pada tampilan komputer. Selanjutnya, ada elemen gambar. Gambar merupakan komponen multimedia yang dapat menyampaikan informasi lebih menarik. Gambar sangat berguna dan menyampaikan informasi yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Gambar yang dihasilkan oleh komputer terbagi menjadi 2, yaitu bitmaps, yaitu gambar yang terdiri dari titik-titik kecil yang membentuk sebuah gambar. Yang kedua, vector draw, yaitu gambar yang dihasilkan dari koordinat Cartesian yang biasanya menghasilkan bentuk garis, lingkaran, kotak, dan sebagainya. Selanjutnya, elemen suara merupakan komponen yang paling mengena oleh panca indera manusia. Suara dapat memberikan kesenangan seperti dalam mendengarkan musik, atau dapat memberikan suasana yang dapat mengubah mood seseorang. Selanjutnya, elemen animasi. Animasi merupakan komponen multimedia yang dapat membuat suatu gambar atau tulisan terlihat lebih hidup dengan menampilkan potongan-potongan gambar yang berganti-ganti secara cepat. Selain itu, animasi juga dapat membuat slide presentasi menjadi lebih menarik. Contoh animasi seperti twinning, fade in, fade out, zoom in, zoom out, dan sebagainya. Elemen multimedia yang terakhir di sini ada video. Video merupakan komponen multimedia yang terdiri dari gambar-gambar dan bergerak dengan sangat cepat secara berurutan. Video merupakan komponen paling menarik dalam multimedia, dan video juga memiliki kekuatan untuk membawa pengguna komputer lebih dekat ke kehidupan nyata. Dengan menambahkan komponen video di dalam proyek dapat menyampaikan pesan yang memperkuat cerita. Selain itu, orang-orang yang melihat video cenderung dapat mengingat lebih dari yang mereka lihat.
Selanjutnya, fungsi multimedia yang pertama sebagai sarana pendidikan, yang kedua sebagai sarana pembagi informasi, yang ketiga sebagai sarana hiburan, yang terakhir, keempat, sebagai pengetahuan. Sekian materi yang saya bawa, semoga bisa membantu teman-teman sekalian, dan saya minta maaf ketika ada kesalahan atau kekeliruan, dan terima kasih sudah menyaksikan.